Ya, Sas, ketemu lagi di channel We Are Inggris bersama saya Intan. Hari ini saya mau sedikit bercerita, berbagi pengalaman ataupun berbagi informasi. Kali ini topiknya eh, dimulai dengan bahasa. Oke, nah bahasa Yunani. Oh my God, bahasa Yunani itu susah, 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 susah banget. Karena pertama alfabetnya dia bukannya alfabet Latin, dia itu alfabetnya berbeda berbeda gitu ya, sama kayak misalkan bahasa Cina, bahasa Jepang, kan dia berbeda ya. Nah, sama nih Yunani juga gitu loh. Nah, itu tuh agak-agak susah. Bukannya agak susah sih kalau kata aku, susah banget. Jadi Em, banyak istilahnya gini, walaupun kamu tahu misalnya, oh aku tahu nih, aku kayak misalnya aku tuh tahu banyak loh kata-kata Yunani itu banyak banget gitu, misalnya kayak ya yang aku tahu, tapi untuk merangkai menjadi sebuah kalimat, oh my God, it's very difficult. So jadi nggak segampang atau tuh semudah kayak kita mungkin bahasa Indonesia, of course lah ya, karena kita orang Indonesia. Jadi kayak misalnya atau bahasa Inggris deh. Bahasa Inggris agak-agak asalkan kamu tahu, oh ini bahasa Inggrisnya apa, itu bahasa Inggrisnya apa, jadi tinggal ngerangkainya tuh ya udah blok gitu, gampang kan. Kecuali misalkan cuman past tense-nya aja yang berbeda, nanti kayak present past tense-nya itu yang uh, pastinya ada sedikit berubah. Nah, kalau bahasa Yunani itu enggak. Jadi kalau bahasa Yunani itu kata kerjanya itu berubah-berubah berdasarkan subjeknya. Bingung kan? Jadi kayak misalnya gini, kalau misalkan kayak apa namanya, mau kemana, kayak misalkan nanya gitu kan, kamu pergi kemana gitu, kayak misalkan gitu kan ya. Nah, eh kayak nah bertanya, kemana, mau kemana tuh kayak, aku ada di sini ya, kayak misalkan gini, nih, eh pau, kayak aku sampai belajar loh, aku sampai les, jadi kayak, jadi anakku kan les bahasa Yunani nih, kita dulu bentar ya, jadi anakku tuh les bahasa Yunani. Nah, dia tuh les tiap hari, jadi kayak pulang sekolah tuh, nanti dia ada les bahasa Yunani 1 jam lah setiap hari gitu. Jadi untuk supaya dia memperlancar, jadi grammarnya lebih baik gitu, nggak sekedar kayak conversation lo ngerti gue ngerti, nggak gitu. Jadi kayak makanya disuruh les gitu. Nah, ceritanya nih maminya ikutan itu les. Berhubung maminya juga nggak bisa kan ngomong bahasa Yunani, jadi maminya juga ikutan les 1 jam, tapi nggak setiap hari kalau maminya gitu kan. Nah, itu tuh bener-bener aku tuh yang bener-bener kelingan Bo belajarnya, karena bener-bener harus paham apa aja gitu kan. Jadi kayak misalkan kayak aku suka ditanyain, kayak misalkan aku mau ke atas gitu, kayak misalkan oke, pau pano, kayak misalkan aku mau pergi ke atas dulu ya gitu kan, kayak misalkan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku mau nanya ke anakku, bukannya pau nih, jadinya kayak pupas, kayak mau kemana, kayak gitu tuh pas. Jadi bukannya pau, karena kamu tuh AC, jadi kayak misalkan ego, jadi kayak aku mau pergi ke atas, kayak pau pano, jadi kayak pau pano pergi ke atas, pau ego pau pano, jadi nggak usah pakai ego pun mereka udah ngerti, karena kata kerja yang kamu pakai itu pau. Jadi kayak oke, pau, jadi ya udah pau gitu, jadi oh berarti dia tuh ngasih tahu kalau dia tuh mau ke atas gitu. Tapi kalau misalnya kamu bertanya, jadi itu pu itu kayak kemana, di mana, pakai, jadi kayak pu itu mau bertanya, jadi bukannya pu pau, kalau kita mikirnya pau tadi kan pergi kemana gitu kan. Nah, ini enggak, jadi pu pas, si pau tuh berubah jadi pas gitu. Nah, itu tuh kayak gitu, jadi kayak misalkan ego, esi, saya, kamu gitu ya, terus afto, afti, yaitu she atau he gitu. Kalau itu beda lagi tuh nanti tuh. Jadi kalau kalau misalkan kayak afto, kayak aftos gitu ya, itu
Pai. Bukannya pau, bukannya pas. Pai. Pokoknya mah lieur we lah. Pokoknya bener-bener keder. Itu aku contoh sedikit ya. Soalnya aku juga masih kaku banget gitu ya untuk bahasa Yunani. Yang aku tuh cuma bisa kayak dasar-dasarnya aja, kayak misalkan Kalimera gitu, kayak misalkan greeting gitu, kayak selamat pagi Kalimera, terus kayak how are you, kayak misalkan how are you itu kayak Tikanis, kayak gitu-gitu. Jadi kayak wah, bener-bener dasarnya doang deh gitu ya. Kali nih tak selamat malam yang gampang-gampang lah, I love you. Kayak gitu-gitu yang saya agapo kayak gitu. Jadi aku tuh bener-bener yang masih jauh dari bisa deh pokoknya bahasa Yunani, cuman I will try, I mean like I will learn. So jadi istilahnya itu bahasanya. Jadi waktu awal-awal aku berpikir gini, oh aku bisa nih, soalnya aku tahu nih kalau misalkan ini bahasa Yunaninya apa gitu. Jadi istilahnya tinggal dirangkai kan. Aku tahu bahasa Yunaninya apa, terus kata kerjanya aku tahu bahasa Yunaninya apa gitu kan. Jadi tinggal dirangkai, udah deh bisa deh lo ngomong gitu kan. Padahal mah kalau misalkan kamu mau nanya kayak beda gitu kan istilahnya. Jadi ya udahlah gitu maksudnya. eh eh, eh, Jadi banyak pengalaman kalau aku ngomong kayak ke mertua atau enggak lagi di supermarket, karena nggak tahu kata kerjanya teh harus berubah. Jadi aku nanya, ya nanya aja, untungnya dia kan tahu kita tuh orang asing, jadinya dia nggak bakalan kayak oh gimana gitu. Jadi sama dia, oh iya iya, aku ngerti 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 kayak gitu gitu. Jadi ada sebagian yang memaklumi, atau enggak ada kadang-kadang yang apa sih gitu, lo mau ngomong apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi ujung-ujungnya aku tuh ngomong bahasa Inggris lagi, tapi kadang aku juga susah, kadang-kadang bahasa Inggris pun mereka nggak ngerti gitu ya, ada beberapa yang mereka nggak ngerti, jadi kan tambah liur deh. Nah cuman ya eh seru sih. Jadi antara seru, antara bingung, antara aduh gimana nih mau komunikasi teh ini susah banget gitu, kayak kayak gitu-gitu. Cuman itu bagian dari proses lah ya. Jadi istilahnya bahasa itu kan enggak sesuatu yang dipelajarin dalam semalam. Jadi apalagi kalau bahasa itu kan harus terus dipraktekin, dipraktekin, dipraktekin baru kita bisa gitu kan. Jadi ibaratnya kayak gitu. Jadi makanya ya mudah-mudahan aja aku bisa cepet bisa gitu kan bahasa Yunani, walaupun nggak terlalu oke, paling nggak dia ngerti apa yang aku omongin. Jadi itu istilahnya itu segelintir tentang bahasa gitu ya. Itu cuma sedikit aja, nanti sedikit-sedikit aku kasih tahu ya progresnya bagaimana tentang bahasa Yunani aku. Nah itu kalau misalkan hanya sebuah contoh untuk bahasa Yunani, segitu susahnya gitu maksudnya. Nah, nah sekarang kalau misalkan untuk masalah orang-orangnya gitu ya, orang-orang Yunani secara umum gitu, secara umum mereka kayaknya ramah ya. Jadi istilahnya ramah tuh dalam artian gini, kalau misalkan kita mau atau nggak kita berpapasan atau nggak kita ketemu gitu ya, itu mereka pasti akan nyapa. Kayak nyapanya tuh ya kayak good morning gitu, good morning, how are you, tapi kayak kalimera, kayak kalimera tikanis kayak gitu-gitu. Walaupun kita nggak tahu nih, kita misalnya sering ketemu apa, sering berpapasan muka gitu, tapi padahal kita tuh nggak kenal gitu, nggak tahu itu siapa, kamu namanya siapa, nggak mesti gitu loh. Cuman kita tahu tuh kita tetangga, kayak misalkan bertetangga atau berapa blok gitu, karena kita sering berpapasan gitu ya. Jadi di sini tuh kalau nyapa tuh pasti kayak misalkan kalimera, tikanis, tikanete, itu sama tuh artinya. Jadi kayak selamat pagi, how are you, kayak gitu-gitu, apa kabar. Itu jadi keseringannya mereka kalau menyapa itu selalu dibarengin bertanya apa kabar. Jadi kayak satu rangkaian. Jadi kayak pokoknya otomatis kalau nanya, kalau nyapa how are you itu udah otomatis pasti pakai bertanya juga apa kabar gitu. Nah itu jadi lumayan ramah lah ya. Itu kalau secara general gitu ya. Tapi kalau soal untuk kayak socialize, kayak misalkan kita mau bergaul atau tuh mau mulai berteman, itu aku masih belajar nih, masih sampai saat ini istilahnya aku masih belum belum ngerti nih, kayak gimana sih enak baiknya, maksudnya kayak gimana sih kebiasaannya gitu loh buat mereka mereka gitu ya.
untuk bisa kayak deket, dalam arti kata bukannya deket sampai deket banget, jadi saya untuk bisa kayak feel more comfortable gitu loh, kayak jadi oke, selama ini mungkin aku bersosialisasinya masih yang lingkungan sekolah ya. Jadi kayak mami-mami sekolah misalkan kayak gitu ya, anakku sekolah gitu ya. Nah, itu tuh agak-agak struggling juga aku. Jadi kayak misalkan mungkin kalau misalkan kita di Asia nganterin anak, terus kita bersapa gitu kan, kenalan di awal-awal misalnya gitu ya. Terus nanti kita kan biasanya suka keesokan harinya, keesokan hari kita kan kayak, oh kemarin gue habis ngobrol sama dia, jadi kayak udah mulai kenal. Disitulah kita bisa memulai untuk berteman kan, kayak misalkan mencari teman gitu. Dan biasanya bisa langsung kayak tukar nomor telepon lah, atau enggak bisa jadi kayak komunikasi lah gitu loh. Jadi istilahnya kayak baik itu sharing informasi tentang anak atau apa gitu ya biasanya ya. Nah, kalau di sini yang aku dapet sih agak-agak sulit ya. Jadi ibaratnya ya biasanya di sekolah tuh mereka nanti per kelas tuh orang tuanya biasanya bikin grup kan, kayak grup chat gitu. Nah, itu oke lah ya. Tapi kan grup chat itu kan kita nggak kenal muka ya kalau untuk di awal. Nah, otomatis kan pada saat kita ke sekolah baru kita ketemu nih, lihat, ketemu, berkenalan, bertatap muka kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya aku sih yang udah-udah nih setahun, hampir setahun di sini, dan anakku setahun sekolah tuh sampai sekarang ya aku kenal, maksudnya aku tahu nih muka-mukanya, aku tahu maksudnya kayak tapi kita tuh nggak ada tuh yang namanya berinteraksi atau eh, eh, bersosialisasi di luar kayak misalkan ya udah sekolah gitu. Jadi istilahnya atau enggak paling kalau misalkan kita main di luar sekolah biasanya kalau ada pesta-pesta ulang tahun anak-anak kita deh gitu kan, jadi kita ketemu-ketemu lagi, that's it gitu loh. Jadi istilahnya mungkin karena aku orang apa namanya foreigner ya, jadi nggak ngerti juga deh tuh maksudnya mungkin sesama mereka mah mungkin lebih gampang ya gitu. Cuman buat aku sih pribadi yang aku rasain sampai sekarang tuh difficult gitu loh, maksudnya nggak mudah gitu loh untuk berinteraksi, bersosialisasi yang menjadi teman yang akhirnya kayak misalkan oh kita bisa keluar bareng nih. Dan plus mungkin karena aku nggak bisa bahasanya juga, jadi itu kayaknya ya belum bisa bahasanya juga, jadi dan mereka tuh kayaknya it's not like uh, English buat mereka, nggak yang I have to speak English gitu, enggak kayaknya ya. Jadi itu juga istilahnya mungkin kendala aku ya untuk bersosialisasi sama mereka, language barrier. So jadi makanya aku agak-agak sulit. Mungkin pada dasarnya mereka kalau seandainya tidak ada language barrier, mungkin it's fine. Probably, aku nggak tahu juga nih. Tapi yang aku alami saat ini sih segi begitu. Jadi aku masih struggling untuk kayak nyari temen yang oke deh kita bisa anytime go out, for example. Jadi kayak no, it's not easy. So, but kalau misalkan kayak diundang ulang tahun, acara pesta-pesta gitu, they are okay. I mean, they are very good. Mereka udah pasti bakalan datang kalau diundang. Itu istilahnya gitu ya. Mereka nggak ada tuh yang misalnya, oh enggak inilah, oh itulah, ini pokoknya enggak. Jadi istilahnya kalau misalkan diundang, if they can, they will come for sure. Kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya nggak masalah, jadi kayak misalnya kita belum pernah ketemu, kita belum pernah tatap muka, atau kita nggak pernah ngobrol apa segala macam, but you invite them, they will come definitely. Nggak ada istilah kayak gini, males datang, abis kan nggak terlalu kenal, males datang, orang nggak pernah ngobrol, kayak gitu, nggak ada kayak gitu. There's some other bypass, so sorry. So jadi ibaratnya balik lagi kayak gitu, but oke lah sampai saat ini. Jadi kalau ke sekolah nih, antar jemput, kita anterin uh, paling sampai pagar, terus kalau ketemu Kalimera, Pikanis, kayak gitu-gitu segala macam, terus have a nice day and that's it. And udah, mereka akan balik melakukan entah pulang, entah ada mereka mamis yang harus kerja, entah apa, that's it. So nggak ada tuh yang namanya basa-basi 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu ngobrol, nggak ada. Pokoknya mereka langsung busy masing-masing. Begitu juga jemput, kalian datang biasanya pada waktunya, pada waktu jemput. Kalau misalkan anaknya belum keluar, kita saling nunggu. Nah dari situ kita bisa ada tuh ya chit chat. Kalau misalkan mau chit chat gitu ya, mesti kayak ngobrol-ngobrol. Di situ mungkin di situ
Istilahnya kita bisa bertukar-tukar kayak, oh hari ini ya, oh kemarin ini ya anaknya gini 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 segala macam. Ibarat kata seputar ya chat mami-mami lah gitu ya. Terus gitu kayak gitu. Itu ada tuh kayak gitu-gitu. Nah, selebihnya anak keluar langsung jebret. Nggak ada tuh anak keluar, aduh apa kayak misalkan, ayo kita ngobrol-ngobrol dulu deh, ngantin dulu deh, atau nggak ngopi dulu deh, atau nggak apa tuh nggak ada. Jadi istilahnya begitu jemput pun anak keluar, anak kita udah keluar ya udah gitu, anak dia belum keluar atau anak yang ya udah gitu, pokoknya oke, bye bye aja udah gitu langsung. Ya, pokoknya pokoknya everything like straight to the point like that. But that's the way they are gitu loh, maksudnya kayak bukannya berarti kalau menurut aku ya bukannya berarti sombong, that's the way they are gitu loh, mungkin di sini kebiasaannya seperti itu gitu loh, jadi jadi hal yang harus aku istilahnya adaptasi juga nih gitu loh. Masalahnya kan selama ini aku istilahnya di Indonesia kan apapun tuh kayaknya enak ya, kayaknya nyari teman aja kayaknya oke lah gitu. Ya, baru kita orang Indonesia, kali buat orang asing yang tinggal di Indonesia gitu kali ya, kayak aku juga. Nah cuma kayak misalkan beberapa tahun belakangan ini kan aku tinggal di Singapura sama di Philippines, Asia lah maksudnya, eh, sedikit banyak agak-agak mirip lah, maksudnya kan masalahnya timur gitu ya, jadi sedikit banyak walaupun ada hal yang berbeda, enggak beda-beda banget gitu, jadi istilahnya aku masih bisa balance gitu, masih bisa oke gitu loh, that's it. Tapi pas pindah ke sini ini udah beda banget nih, beda budaya banget, beda kebiasaan banget, beda aduh, beda segala beda weh. Jadi itu aku agak-agak sekarang nih agak-agak struggling juga, but again I mean aku bawa enjoy aja karena itu adalah proses kan, semuanya itu kan proses ya, jadi mudah-mudahan sih istilahnya bertahan ya Bo. Tempat harus, jadi kasarannya kayak gitu, jadi banyak hal-hal yang berbeda, terus di sini tuh ya gimana gimana ya, jadi harus yang kayak ke apa-apa tuh mandiri, apalagi suami kerja, jadi kayak suami kerja tuh bener-bener apalagi kalau lagi seasonnya gitu loh. Maka ini kan Rhodes Island itu kan turistik banget ya, turistik place banget gitu loh, turistik island banget, jadi kalau lagi summer itu bener-bener kalau misalkan kalian kerja di turistik field gitu maksudnya, jadi bener-bener busy, bener-bener full time, apalagi kayak suami gitu ya, bener-bener yang jadi summer aja gitu, summer dia kerjanya tuh bener-bener pol banget karena dia kerjanya di sektor turis gitu loh, jadi udah deh tuh, wah nggak ada deh tuh yang namanya punya waktu sama kita tuh, ya udah abis kerja benar-benar abis kerja udah gitu, jadi nggak ada yang kayak kayak weekend we have a time to spend together weekend, yes we have, but beberapa jam aja gitu, jadi nggak yang seharian gitu, padahal kalau misalnya pada libur nah itu gitu ya, tapi it's okay, I mean everything is just good. Terus tapi nanti season-season lain dia lebih renggang, apa sih, nggak terlalu yang sibuk summer, jadi waktunya lebih banyak kayak gitu aja gitu. Jadi di sini tuh beda-beda. Jadi summer tuh everybody working hard during summer, because disitulah banyaknya pekerjaan tuh di summer gitu loh, karena nanti pas winter some of them is not working because it's not there is no working because apa sibuknya kotaknya nih istilahnya adanya tuh pas di summer aja gitu loh istilahnya gitu. uh, Summer itu bener-bener istilahnya mereka wah working hard, very hard, jadi kayak gitu-gitu. And then apalagi ya, jadi kayak misalkan itu kan orang-orangnya ya, maksudnya semuanya aku kasih secara garis besar ya, jadi nanti aku share lagi di video-video berikutnya, jadi kayak pas ingat aku share apa nanti aku share. Soalnya saya sendiri masih belajar Bo, maksudnya kayak masih bener-bener uh, uh, cari tahu, tanya sana sini, masih yang aduh pokoknya masih yang bener-bener gimana om, again sorry I think there is another voice, ambulance during summer you can hear a lot of time, ambulance passing something like that, I don't know. So anyway, overall
all are good here. I mean like so far I really enjoyed gitu loh. Maksudnya tinggal di sini, terutama anakku happy banget dia kalau di sini. Masalahnya kalau pantai di mana-mana gampang gitu loh. Dia kan seneng banget gitu ya main air gitu loh. So it's a nice place actually. It's a nice place. It's a beautiful island. Makanya banyak banget turis-turis yang datang kalau lagi summer ke sini gitu. Maksudnya turis-turis yang di Eropa ya, maksudnya banyak banget yang datang ke sini gitu. What else? I think that's it for today's video. I mean like semoga dari informasi-informasi yang sedikit yang aku bagi ini bisa menghibur kalian ya, istilahnya untuk sedikit tuh tahu seperti apa Yunani. Yunani kan terkenalnya dengan Santorininya kayak gitu-gitu ya, maksudnya kayak pokoknya kalau liburan mah ya ke Yunani teh, kalau liburan mah happy weh. Maksudnya karena kan nggak ya, apalagi sih kerjaannya keluar di mana-mana, sebenarnya kalau liburan mah happy lah ya. Tapi ketika kamu tinggal di situ, menetap di situ kan different. Dimanapun kita kan beda lah, karena kan kalau kamu menetap kan kamu harus bener-bener mengikuti aturan situ. Artinya kamu harus lebih mendalami lagi karena semuanya kan kamu tinggal gitu loh, kamu tinggal di situ gitu loh. Jadi semua aturan, semua regulasi, semua peraturan, semua birokrasi, semua apa itu kan harus diikutin di mana kita istilahnya tinggal gitu ya, berdasarkan ketentuan negara itu gitu. Jadi so far it's okay. Aku tinggal di Singapura juga aku ikutin semua ketentuan di Singapura. Tinggal di Filipina kan semuanya beda-beda gitu ya maksudnya. Tapi semua itu proses. Jadi kita proses belajar, proses mengenal, proses semua macam proses. Jadi dibawa enjoy, dibawa seneng supaya kitanya juga happy. Jadi kayak gitu aja sih. Nah, itu sedikit info untuk hari ini ya. Jadi semoga kalian senang dengarnya, walaupun maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasannya karena ini teh bener-bener aku teh baru istilahnya memulai untuk berbagi nih, bikin video. Jadi kalau ada kekurangan yang nggak enak gimana dilihat atau didengar, maaf gitu ya. Maaf banget gitu. Jadi semoga kalian senang. Have a nice day. See you again in the next video. Pilak ya, yasas.